Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kawan-kawanku semua yang saya hormati, ya, wabil khusus para subscriber di channel saya dan juga para penyimak video slide saya. Tak bosan-bosan saya menyampaikan ucapan terima kasih saya yang tak terhingga atas segala support, atas segala dukungan yang diberikan selama ini. Mudah-mudahan segala kebaikan yang dipersembahkan itu mendapat ganjaran kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kembali pada saat ini saya mohon izin untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan haji, ya. Nah, kali ini saya mengambil topik yang berkaitan dengan hal yang sangat aktual saya kira saat ini. Itu saya mencoba menyorot, ya, pemahaman tentang 3 alasan paling kuat berikut konsekuensi ketika pemerintah kita membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini, tahun 1441 Hijriah atau 2020 Miladiah, ya. Nah, saya berharap sharing saat ini, ya, seperti biasanya itu bisa membawa manfaat, ya minimal buat diri saya dalam membagi kebaikan dan juga buat teman-teman semua, ya. Mudah-mudahan pemahaman yang sama dalam soal ini, ya, sebagaimana halnya juga pemahaman yang sama dalam berbagai hal, bisa membawa kemaslahatan yang lebih baik buat kehidupan kita bersama, begitu. Baru saja kemarin, ya, tanggal 2 Juni 2020, ya, kita sama-sama menyaksikan atau mendengarkan keputusan Menteri Agama kita mengenai pembatalan keberangkatan jemaah haji pada musim haji tahun ini. Saya melihat ada 3 alasan paling kuat, ya, yang disampaikan oleh pemerintah dalam kaitan ini. Yang pertama adalah bahwa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan berpotensi besar mengancam keselamatan jemaah. Jadi rupanya di sini pemerintah kita, dalam hari ini Kementerian Agama, merujuk ke salah satu maqasid syariah, ya. Jadi maksud utama diturunkan syariah atau agama itu adalah untuk menjaga jiwa. Sebab menjaga jiwa ini adalah bagian dari kewajiban yang harus diutamakan. Kemudian alasan yang kedua, bahwa haji dengan protokol COVID-19 itu butuh waktu persiapan yang lebih lama. Jadi seperti di slide-slide saya sebelumnya, ya, saya sampaikan bahwa haji yang diikhtiarkan oleh pemerintah Saudi, ya, sebagai Khodimul Haramain gitu, adalah haji yang sebisa mungkin direncanakan itu bisa dilaksanakan, kan tetapi dengan protokol COVID-19. Dan ternyata, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen disaster, dalam protokol COVID ini jemaah harus, ya, menjalani karantina massal 28 hari. Karantina massal 28 hari ini terdiri dari 14 hari saat keberangkatan dan 14 hari saat kedatangan. Perlu saya tegaskan bahwa karantina massal di sini ini tidak sama dengan istilah karantina mandiri yang kita kenal, ya, selama ini, khususnya selama masa tanggap darurat COVID-19 ini, bahwa isolasi mandiri yang kita kenal itu cukup isolasi mandiri di rumah gitu atau di tempat tinggal masing-masing, ya. Nah, kalau karantina massal yang dimaksudkan dalam protokol COVID ini benar-benar adalah karantina yang sesungguhnya. Nah, dan bicara tentang karantina ini, kita jadi teringat ke masa-masa pelaksanaan haji di zaman penjajahan Belanda dulu, ya, sekitar tahun 1920-an begitu kalau menurut sejarah. Dan dulu masalah-masalah penyakit infeksi ini memang sudah sering menjadi permasalahan-permasalahan publik, ya. Nah, dan di sini kita teringat ke masa-masa zaman penjajahan dulu, ya, penyelenggaraan haji di masa-masa penjajahan Belanda dulu. Kita mengenal, ya, paling tidak dua pulau legendaris ini sebagai pulau-pulau karantina haji di masa Hindia Belanda dulu, ya. Yang pertama itu ada Pulau Rubia di Aceh, ya. Pulau Rubia ini
Nah, ini sampai sekarang masih bisa kita saksikan peninggalan Belanda di sini, ya, tempat-tempat karantina haji ya. Pulau Rubiah ini digunakan sebagai karantina haji ya untuk jemaah-jemaah dari Aceh dan seluruh daratan Sumatera. Nah, sementara Pulau Onrus ini yang ada di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, nah ini dikhususkan sebagai tempat karantina haji untuk jemaah-jemaah dari Pulau Jawa. Nah, mungkin di pulau-pulau yang lainnya ada juga ya tempat-tempat khusus yang dijadikan sebagai karantina haji ini. Tapi paling tidak yang sangat terkenal adalah 2 pulau ini. Jemaah-jemaah kita pada saat itu ya, pada saat mau berangkat itu harus menjalani karantina ya, harus menjalani karantina. Nah, dan waktunya cukup lama ya, kurang lebih 1 bulan. Nah, baik sebelum berangkat maupun setelah pulang dari Tanah Suci. Jadi kita kembali ke slide ini bahwa jika haji tahun ini, katakanlah misalkan dilaksanakan dengan protokol COVID ya, lalu kemudian pemerintah kita juga katakanlah misalnya mengambil keputusan bahwa memang memungkinkan untuk mengikuti penyelenggaraan haji dengan protokol tersebut, maka harus tersedia waktu yang lebih lama lagi. Sebab untuk karantinanya saja ini 28 hari. Belum dengan masa operasional haji reguler ya, yang lamanya itu adalah 42 hari. Di masa operasional haji reguler itu 42 hari. Itu terhitung sejak jemaah berangkat dari tanah air hingga jemaah tiba kembali di tanah air. Itu 42 hari. Nah, kalau harus diberlakukan protokol COVID dengan masa karantina seperti ini, ya berarti ditambah 28 hari sehingga masa operasional haji secara keseluruhan itu menjadi 70 hari. Nah, kemudian pertimbangan yang ketiga ya, bahwa hingga tanggal 1 Juni 2020 ya kemarin ya, 2 hari yang lalu ya berarti ya, hingga 2 hari yang lalu itu ya, tanggal 1 Juni 2020 pemerintah Saudi belum membuka akses layanan haji. Nah, jadi pemerintah kita belum bisa menyelesaikan administrasi haji yang beberapa waktu yang lalu itu belum tuntas dilakukan karena memang masih dibatasi oleh pemerintah Saudi. Contohnya seperti misalkan penyelesaian kontrak-kontrak dengan sejumlah penyedia akomodasi di sana ya, kemudian bus-bus antar haji dan lain sebagainya ya, penyedia catering dan lain sebagainya begitu. Nah, hingga tanggal 1 Juni kemarin Saudi belum membuka akses untuk penyelesaian layanan semacam itu. Sementara di RPH kita ya, di rencana perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tanggal 25 Juni 2020 itu kloter-kloter pertama di semua embarkasi sudah harus masuk asrama haji. Nah, karena itu ya memang jelas bahwa pemerintah kita tidak cukup waktu untuk menyelesaikan semua persiapan haji. Apalagi kalau kita bicara persiapan haji ya, persiapan haji itu persiapan untuk paling tidak untuk 3 segmen ya. Jadi unsur-unsur pelayanannya, kemudian unsur-unsur pembinaan, dan unsur-unsur perlindungan jemaah. Nah, ini dengan waktu yang sangat mepet seperti ini sangat tidak dimungkinkan ya bagi pemerintah kita untuk menuntaskan itu semua. Nah, oleh karena itu saya kira publik bisa memaklumi ketika pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama, pada tanggal 2 Juni 2020 kemarin ya, langsung disampaikan oleh Menteri Agama sikap akhir dari pemerintah kita mengenai penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi ini, bahwa kita sudah mengambil sikap untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji pada tahun ini. Nah, dengan beberapa pertimbangan ini. Kemudian apa yang menjadi konsekuensi dari keputusan ini? Kita lihat beberapa konsekuensi ya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian keputusan tadi, keputusan pembatalan ya pemberangkatan jemaah haji tadi ya. Jadi yang pertama itu yang terkait dengan kuota dan antrian jemaah. Nah, otomatis jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang telah melunasi
biaya perjalanan ibadah haji tahun ini itu akan menjadi jemaah haji tahun 2021. Jadi ini otomatis ya. Dan di saat yang sama urutan antrian haji ini kemudian bergeser mundur 1 tahun. Kita berharap ya saudara-saudara kita yang terkena dampak ini semua ini bisa legowo gitu ya, berupaya untuk ikhlas. Memang seperti yang dikatakan oleh Kementerian Agama, ini adalah sebuah keputusan pahit memang ya. Jadi ibarat pil pahit gitu, tidak semua yang pahit itu adalah berkonotasi buruk begitu, tapi boleh jadi itu adalah obat penyembuh. Itu dalam hal ini kita pandang sebagai sebuah keputusan yang mengandung hikmah-hikmah yang lebih besar kemaslahatannya buat umat begitu. Bahwa keputusan ini kita tidak suka misalnya, bahwa keputusan ini kita tidak harapkan misalnya, itu bisa saja terjadi ya, perasaan-perasaan semacam itu. Nah, kan tetapi seperti yang pernah saya sampaikan di slide-slide saya sebelumnya juga, bahwa tidak selamanya ya yang kita tidak suka itu lalu kemudian itu tidak baik buat kita. Karena ya sama halnya juga bahwa tidak selamanya apa yang kita suka itu selalu ya baik buat kita. Sudah pernah saya sampaikan di slide saya sebelumnya prinsip semacam ini ya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, padahal di dalam hal yang kita tidak suka itu sebenarnya ya Allah menyimpan kebaikan yang banyak buat kita. Nah, atau boleh jadi kita menyukai sesuatu, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Akan tetapi di dalamnya sebenarnya terdapat keburukan atau potensi keburukan yang besar buat kita. Ya, Allah yang Maha Tahu, maka yang bisa kita lakukan adalah berprasangka positif terhadap segala kondisi, segala ketetapan yang kita hadapi yang memang sudah di luar kuasa-kuasa kita. Nah, kemudian konsekuensi yang kedua adalah optimalisasi ya biaya perjalanan ibadah haji yang tidak ditarik oleh jemaah. Jadi ketika jemaah yang kemarin sudah melakukan pelunasan ya ke BPS, bank penerima setoran gitu, lalu kemudian besaran atau nominal pelunasan itu tidak ditarik kembali karena mundurnya antrian ini, maka Kementerian Agama menyampaikan bahwa uang BP ini tadi itu akan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, yang pada akhirnya nanti akan ada nilai optimalisasinya, nilai manfaatnya yang akan dikembalikan atau diberikan kepada setiap jemaah itu paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama haji tahun yang akan datang. Nah, meskipun ada potensi untuk optimalisasi ini, ya, pemerintah juga memberi pilihan ya para jemaah bagi yang misalkan ingin menarik kembali, meminta kembali uang setoran pelunasan kemarin, itu dipersilahkan, ya, tidak apa-apa. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah petugas haji daerah, ya, petugas haji daerah, termasuk petugas haji di lingkungan KBH, itu kemudian menjadi batal semua. Dan BP yang telah disetorkan atau telah dibayarkan, ini kemudian nanti akan dikembalikan semuanya. Nah, untuk tahun depannya, gubernur dapat mengusulkan kembali nama-nama petugas haji daerah ya, yang pada tahun ini batal diberangkatkan. Jadi tahun depan itu bisa diusulkan lagi oleh gubernur. Jadi bisa nama yang sama dengan tahun ini, atau bisa jadi itu nama yang berbeda. Kalau untuk petugas-petugas kesehatan haji, termasuk petugas yang dari unsur Kementerian Agama, seperti TPHI ya, Tim Pemandu Haji Indonesia, kemudian ada TPIHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia gitu. Kemudian kalau yang dari kesehatannya ya ada TKHI atau PKHI ya, Petugas Kesehatan Haji Indonesia, yang di dalamnya ada dokter dan perawat gitu. Itu insya Allah yang sudah lulus seleksi pada musim haji tahun ini ya, itu insya Allah nanti mereka-mereka lah yang nanti akan menjadi petugas ya pada musim haji yang akan datang, sehubungan dengan pembatalan penyelenggaraan haji pada tahun ini.
Nah, jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah diakui memang itu adalah keputusan yang sangat pahit sekali. Kan tetapi jika keputusan itu tidak diambil, mungkin ya boleh jadi akan lebih pahit lagi ya suasana atau situasi yang kita akan hadapi. Oleh karena itu saya ingin meyakinkan kepada diri saya dan kepada jemaah semua, ya marilah kita berbesar hati menerima keputusan pemerintah ini, meskipun keputusan ini tidak kita harapkan, meskipun keputusan ini tidak kita sukai, ya. Kan tetapi kita harus selalu ingat bahwa kebaikan itu tidak selamanya tersimpan di dalam hal-hal yang kita sukai saja. Tidak jarang ya, kebaikan itu justru tersimpan di dalam hal-hal yang kita tidak kehendaki, di dalam hal-hal yang kita tidak inginkan, di dalam hal-hal yang kita tidak suka. Dan itu dalilnya sangat kuat, dan fakta-fakta dalam kehidupan kita sehari-hari juga sebenarnya sudah cukup kuat ya, bukti-bukti kebenaran dari apa yang saya katakan ini. Sebab itu saya kira sekali lagi tidak ada pilihan lain ya selain berbesar hati ya, legowo, ikhlas menerima semua keputusan ini. Dan satu hal lagi yang perlu diketahui oleh kawan-kawan semua, bahwa keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji ini tidak hanya berlaku bagi jemaah haji reguler ya, tetapi ini berlaku untuk seluruh kelompok, seluruh jenis, seluruh kategori haji yang selama ini ada di negeri kita. Nah, seperti misalkan haji khusus ya, kemudian haji furoda ya, terus haji undangan atau haji mujamalah gitu ya. Nah, itu semua wajib hukumnya mengikuti keputusan yang disampaikan oleh pemerintah ini. Dan jika ada penyelenggara haji khusus ya, termasuk haji furoda misalkan, yang memaksakan diri ya untuk berangkat haji tahun ini, itu pemerintah ya, menurut informasi yang kita terima, itu sudah menyiapkan sanksi ya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di negeri kita. Nah, jadi sekali lagi ya, tidak ada sikap yang paling baik untuk kita lakukan saat ini selain ikhlas ya, legowo menerima keputusan yang pahit ini. Mudah-mudahan ini mengandung obat-obat penyembuh yang suatu saat mungkin kita akan bisa menyadari seluruhnya. Ya, saya kira itu apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.